terkait aja ada pelanggaran, lihat aja proses hukumnya seperti apa. Oke, makasih. Tapi yang jelas kan ini geledah periksa. Tapi yang kalau saya ditanya kenapa kamu bilang kamu akan menemani hukum, kan pasti mendampingi secara hukum. Saya aduh nampak Pak sedikit dong Pak. Itu wartawan bukan? Iya. Wartawan, gue minta. Ini bawa dia nih. Ini keluarga. Rupiah Pak. Rupiah kenapa? Anjlokan Pak 16 hampir yang tuh 17 Pak. Mana handphone gue? Tapi ini rahasia ya. Boleh nggak off the record aja? Lu tercari. Ya, yang on Pak. Yang on sama on Pak. Oh semua kalau rupiah kan saya nggak bisa ngomong. Rupiah kan urusan bank sentral. Begini. Kalau nanti ekonominya membaik terus, harusnya rupiah akan menguat juga hampir otomatis. Kenapa? Karena orang modal-modal asing akan masuk, mereka akan masuk ke tempat yang negara yang menjanjikan pertumbuhan yang lebih tinggi. Kita kan kemarin mungkin triwulan keempat 5,45 kali ya. Triwulan ke tahun-tahun ini mungkin kita bisa tumbuh ke arah 6%, akan dorong ke arah sana. Jadi kalau itu mereka udah yakin, jadi ada nggak usah takut, fondasi kita kuat, rupiah akan masuk, karena modal akan masuk ke sini, dan orang-orang Indonesia yang ngalirin uangnya di sana juga uangnya akan balik. Kenapa dia akan berbisnis di sini? Karena orang Indonesia nggak bisa berbisnis di luar negeri, mereka nggak biasa bersaing sehat di sana. Kira-kira kan bakal menguat Dua minggu ini. Bang Sabrio terkait dengan perusahaan Baja kemarin bakal 98 itu ada beberapa perusahaan kan yang sama-sama ada di dua sektor ya? Ada di dua sektor kan Baja. Yang Baja sama bahan bangunan. Kabel Baja itu yang terdeteksi ada 40 perusahaan, yang 2 besar akan kita sidak dalam waktu singkat. Itu dari Cina semua Pak? Dari Cina semua. Jalannya. Yang Cina dan yang Pak Banyak katanya lain tarif cukai bakal ditambah ya Pak? Dua perusahaan itu kalau udah terdeteksi. Tidak terdeteksi saya juga, harusnya kan kalau perusahaan besar kan gampang ngeliatnya. Banyak orangnya yang terlibat, kita lihat. Oke. Pak, tadi layar cukai katanya mau ditambah ya Pak? Layar cukai rokok. Cukai rokok, layernya mau ditambah. Dari mana? Bener nggak Pak? Kita akan memastikan satu layer baru, mungkin masih diskusikan ya, untuk memberi ruang kepada yang ilegal-ilegal untuk masuk menjadi legal. Jadi mereka akan bayar pajak juga. Nanti kalau saya ada kasihnya ke mereka, setelah layer itu keluar, nanti kalau pertemuan di minggu depan, kalau mereka masih main-main, saya akan hantam semuanya. Gak ada ampun lagi. Tarifnya berapa Pak? Tarifnya berapa Pak? Kemarin Pak kantor pajak digeledah Pak. Kemarin kantor pusat pajak kemarin digeledah Pak. Di KPK kemarin. Kenapa? Terkait aja ada pelanggaran, lihat aja proses hukumnya seperti apa. Oke, makasih. Tapi yang jelas kan ini geledah periksa. Tapi yang kalau saya ditanya kenapa kamu bilang kamu akan menemani hukum, kan pasti mendampingi secara hukum. Itu kan masih pegawai keuangan sebelum dia diputuskan berskala di pengadilan, dia masih pegawai keuangan. Jadi kan kita dampingi terus, tapi nggak ada intervensi dalam pengertian katakan mereka stop ini stop itu. Oke. Sudah ada Terima kasih ya. Pak cara mencegahnya gimana? Biar kejadian seperti ini berulang lagi. Nanti kita akan evaluasi seperti apa. Yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dipajak ulang, diputar-putar lah. Yang kelihatan terlibat, yang kita taruh tempat terpencil atau dirumahkan aja. Nanti kita lihat. Diputar tuh berarti di rotasi Pak? Makasih ya. Rotasi Pak. Ke daerah lain. Rotasi habis, tapi kalau nggak bisa kan ada yang bisa, kalau baik sedikit, terlibat sedikit ya rotasi. Tapi kalau udah jahat rotasi kan nggak ada gunanya. Jadi kita akan sedang nilai itu. Ya, terima kasih. Makasih ya.
Ya, menanggapi kasus dugaan suap yang melibatkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menyebut penangkapan Kepala KPP Madya Jakarta Utara merupakan syok terapi di lingkungan Dirjen Pajak. Meski demikian, Purbaya memastikan pihaknya tetap akan mendampingi secara hukum dan menghargai proses hukum yang kini sedang berjalan. Purbaya menegaskan pendampingan hukum dari Kementerian Keuangan kepada 5 tersangka tersebut bukan bentuk intervensi, melainkan memang sudah aturan yang berlaku. Cara gini, kalau ada pegawai yang seperti itu, kita akan bantu dari sisi hukumnya. Artinya jangan sampai ditinggalkan sendiri. Jadi ada pendampingan dari ahli hukum dari keuangan. Tapi prosesnya ya proses hukum seperti biasa. Jadi anak buah nggak akan kita tinggal. Tapi kalau nanti ketemu. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan kasus pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. KPK menyebut pejabat KPP Madya Jakarta Utara menerima suap terkait fee pembayaran pajak dari PT WP dengan total suap mencapai 4 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan kasus pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 5 tersangka tersebut yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi Iswahyu, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut Agus Syaifuddin, tim penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askop Bahtiar, konsultan pajak PT WP Abdul Kadim Sabudin, dan staf PT Wanatiara Persada Edi Yulianto. KPK menyebut 3 orang pejabat KPP Madya Jakarta Utara yakni Dwi Budi Iswahyu, Agus Syaifuddin, dan Askop Bahtiar diduga menerima suap terkait fee pembayaran pajak dari PT Wanatiara Persada dengan total suap mencapai 4 miliar rupiah. Dalam OTT ini KPK juga turut menyita barang bukti uang tunai rupiah sebesar 793 juta rupiah, uang tunai 165 ribu dolar Singapura atau setara 2,16 miliar rupiah, serta logam mulia seberat 1,3 kg senilai 3,42 miliar rupiah. Total nilai barang mencapai 6,38 miliar rupiah. Setelah para penyelidik, kemudian penyidik meyakini bahwa ada peristiwa pidananya, dalam hal ini peristiwa pidana korupsi, kemudian dinaikkan ke penyidikan. Selanjutnya terhadap tadi barang-barang yang diperoleh pada saat tertangkap tangan, kemudian dilakukan penyitaan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ini sudah penyidikan nih, pemeriksaan kepada saksi-saksi, dan berdasarkan kecukupan alat bukti, dalam hal ini ada paling tidak 2 alat bukti ya, itu kami menetapkan 5 orang tersangka. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan pertama di tahun 2026 pada 9 hingga 10 Januari 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 8 orang terkait dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan. Dari Jakarta, Ismailia, Muhammad Zulkarnain, Adex Channel. KPK mengungkap modus pembayaran pajak all-in yang digunakan pegawai pajak dalam memangkas kewajiban pajak perusahaan tambang di Jakarta Utara. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pajak perusahaan tambang dipangkas dari 75 miliar rupiah menjadi 15,7 miliar rupiah. Kasus ini bermula saat tim Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara menemukan potensi kekurangan pembayaran PBB sekitar 75 miliar oleh PT Wanatiara Persada untuk periode tahun 2023. Kemudian Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifuddin menyepakati fee sebesar 4 miliar rupiah yang berujung pada diterbitkannya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dengan nilai pajak yang harus dibayar perusahaan hanya 15,7 miliar rupiah. KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai rupiah sebesar 793 juta rupiah, uang tunai 165 ribu dolar Singapura atau setara 2,16 miliar rupiah, serta logam mulia seberat 1,3 kg senilai 3,42 miliar. Total nilai barang bukti mencapai 6,38 miliar rupiah. Dari 75 miliar ini, ya,
Tadi disampaikan di awal hasil pemeriksaannya 75 miliar kurang bayarnya. Kemudian disanggah, turun lagi, disampaikan, disanggah, dan terus seperti itu sampai terakhir menjadi 15 miliar. Ya, dari 75 miliar jadi 15 miliar. Berarti ada kebocoran sekitar atau ada bargaining di situ, ya. Tawar-menawar di situ turun 60 miliar. Hilang 60 miliar kan seperti itu. Nah, atau sekitar 80% ya. Jadi yang hilang itu sekitar 80%. 60 miliar dari 75 miliar. Nah, atas penurunan tersebut ya, si oknum ini, AGS ini minta bagian gitu ya. Minta bayaran ke PT WP ini 8 miliar. Seperti ini ya. Jadi all in yang dimaksudkan itu bahwa dari 23 miliar, 8 miliar untuk fee ya saudara AGS serta dibagikan kepada para pihak di lingkungan Dirjen Pajak.